Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ade Rizky Izati dengan NIM 234017047 dari kelas PGMIB. Di sini saya akan memenuhi tugas tafsir tarbawi, yaitu menerjemahkan ayat. Selanjutnya yaitu ayat ke-11 Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقد عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق Allahul Azim. Baiklah, saya di sini akan menafsirkan secara per kata. Fa'amma, maka adapun, insanu manusia, idza apabila, apa ibtalahu mengujinya, rabbuhu Tuhannya, fa'akramahu lalu dia memuliakannya, wa na'amah dan memberi nikmat kepadanya, fayaqulu maka ia akan berkata, Rabbi Tuhanku akraman dia telah memuliakanku. Wa amma dan adapun idza apabila apa ibtalahu mengujinya, faqadara lalu dia menentukan alaihi atasnya rizqahu rezekinya, fayaqulu lalu dia akan berkata, Rabbi Tuhanku ahanan dia menghinaku. Kalla sekali-kali tidak, bal bahkan la tidak, tukrimun kamu memuliakan yatim anak yatim, wala dan tidak, tahadzun saling menganjurkan, ala atas to'ami memberi makan miskin orang miskin, wa ta'kuluna dan kamu memakan turasa harta warisan, akla lamma dengan makan loba, lama, wa tuhibbuna dan kamu mencintai mala harta, hubban cinta, zaman berlebihan. Selanjutnya yaitu kandungan dari Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 20. Pada ayat 15, ayat ini menyatakan bahwa Allah menguji manusia dengan kemuliaan dan berbagai nikmatnya, seperti kekuasaan dan kekayaan. Orang-orang yang kafir dan durhaka akan memandang hal itu sebagai tanda bahwa Allah menyayangi mereka. Pada ayat 16, sebaliknya, bila Allah menguji mereka dengan cara membatasi rezeki, mereka menyangka bahwa Allah telah membenci mereka. Pandangan itu tidak benar, karena Allah memberi siapa yang tidak disukainya. Allah menguji manusia dan karena itu ia menghendaki agar manusia itu selalu patuh kepadanya, baik dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan. Bila Allah memberi, maka manusia yang diberi harus bersyukur, dan bila ia tidak memberi, manusia harus bersabar. Pada ayat 17, akan tetapi banyak manusia yang ingkar, mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Bersyukur adalah mengucapkan kata-kata syukur dan menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan yang memberinya. Salah satu ketentuannya adalah bahwa orang yang diberi kelebihan rezeki itu memperhatikan mereka yang berkurangan. Di antara mereka adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim perlu diasuh sampai mereka dewasa. Manusia yang ingkar dan tak mau bersyukur tidak mau memperhatikan pengasuhan anak-anak yatim itu. Pada ayat 18, di samping itu, mereka tidak menaruh kasihan pada penderitaan orang miskin. Jangankan untuk melepaskan mereka dari kemiskinan, membantu mencukupkan kebutuhan pokok mereka saja, mereka tidak ada perhatian. Pada ayat 19, tambahan lagi manusia yang ingkar dan durhaka itu sangat tamak. Mereka tega merampas harta warisan yang menjadi anak yatim secara akal-akalan. Misalnya, mencampurkannya ke dalam kekayaan mereka, lalu menyatakan bahwa yang mereka makan adalah harta mereka sendiri. Pada ayat 20, orang yang durhaka itu terus mencari dan mengumpulkan kekayaan tanpa mengenal rasa lelah dan tidak peduli halal atau haram. Di samping itu, mereka sangat pelit, tidak mau mengeluarkan kewajiban berkenaan harta, yaitu membayar zakat dan membantu orang yang berkurangan.
Allah tidak mungkin sayang kepada orang kaya raya yang memperoleh kekayaan itu dengan cara yang tidak benar. Juga kepada orang yang tidak mau membantu orang lain. Mereka jangan mengira bahwa mereka memperoleh kekayaan itu sebagai tanda bahwa Allah menyayangi mereka. Sebaliknya, Allah sesungguhnya membenci mereka. Tidak mustahil mereka akan dijatuhi azab seperti yang telah ditimpakannya kepada umat-umat terdahulu itu. Di akhirat nanti, Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Hakikat ini hendaknya disadari oleh kaum kafir Mekah yang masih juga membangkang. Hal itu hendaknya dijadikan pelajaran oleh seluruh umat manusia. Selanjutnya, keterkaitannya dengan pendidikan. Quran Surah Al-Fajr ayat 15-20 meminta umat Islam untuk memahami bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai tanda kemuliaan atau kehinaan. Dalam pendidikan Islam, pengembangan kesadaran dan kepedulian terhadap kekayaan dan kemiskinan dilakukan melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam seperti akidah, syariah, akhlak, dan ibadah. Kesadaran dan kepedulian yang dikembangkan melalui pendidikan Islam ini termasuk kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap orang lain seperti anak yatim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.